lagi sama kita di acara Ngabuburit Bareng Kamu Episode 2. Masih tetap bareng jamaah-jamaah yang kece-kece ya. Dan mereka juga jauh juga. Jauh banget. Dan kita juga tambah nih jamaahnya dari 1720 jadi 1721. Nambah satu doang. Iya. Semoga semua jamaah di sini nanti bisa jadi jemaah haji ya. Tapi disclaimer dulu buat teman-teman semua, konten ini adalah konten berbagi ilmu yang dibalut dengan fun ya. Tetapi tetap bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dan bisa menjawab nih. solusi nih. Ya. Betul, ngasih solusi ke teman-teman gitu. Oke, nih. Dari kemarin kita udah bahas apa aja sih Teh Rifa? Kemarin kita udah ngebahas tentang gibah. Gibah. Wah, ternyata gibah itu dosanya gede banget. Ya. Iya. Terus kita udah ngebahas tentang kalau misalnya habis subuh boleh tidur lagi gak? Iya, ternyata boleh, tapi ada tapinya. Kalau kalian kepo bisa nonton yang sebelumnya. Iya. Terus juga satu lagi yang terakhir itu tentang berbicara kasar, tapi di medsos. Via sosmed ya. Ya, sosmed ternyata sama aja ya nggak boleh Nggak gitu boleh. ya. Kalian teh gitu. Jadi sekarang juga masih ada pertanyaan-pertanyaan yang random ya Banget. dari mahasiswa-mahasiswi Masum University. Bener banget. Jadi kalian tuh bener-bener kayaknya emang kepo banget gitu Iya, ya. pertanyaannya tuh sebenarnya simple, tapi ternyata kita juga penasaran gitu. Iya, dan ternyata emang relate banget. Betul, pertanyaan-pertanyaan ini nanti bakalan dijawab sama ustadz kita. Kita mendingan langsung panggil aja ya, tapi kita bakalan tes dulu semangat jemaah kita pada sore ini nih. Kita testing check sound ya dari 1721 orang ini. Masih kuat? Kuat. Semangat puasanya? Semangat. Tadi ada yang nguap-nguap ya di belakang. Yang di belakang di ujung sana itu Bapak HP-nya disimpan dulu. Oke. Semuanya diam. Enggak, bercanda ya. Bercanda ya. Oke jamaah, ayo kita panggil ustadznya ya. Gimana coba cara panggilnya Kang Nih, Teh kita Kang coba. Rifa lagi salah ya. Teh Rifa. Kita contohin dulu ya. Saya contohin dulu ya. Kang Ramdan tiba. Oh iya. Itulah Jadi ya. gampang. Ini ternyata sebelum buka puasa. Pacar. Ternyata ini ya. Iya. Kayaknya belum makan es buah kali ya. Kita langsung panggil aja mungkin ya. Teman-teman jamaah udah pada siap? Ya udah ayo teman-teman kita panggil ya ustadz Langsung kita. aja Yuk, ya. 1, 2, 3. Kang Ramdan tiba, Kang Ramdan tiba, Kang Ramdan tiba, tiba-tiba, Kang Ramdan tiba-tiba. Waduh. Jadi tiba-tiba ada ya. Waduh. Wah, ini karpet ajaib teh. Oh iya. Sahabatku, diamlah, tenang. Ya. Ini kenapa? Pak. Ngamuk? Habis apa tantrum? Bukan, belum makan kayaknya. Puasa juga mungkin. Puasa juga sajadah ini puasa. Nama ininya apa temennya? Empus. Ini pasti spontan ya? Spontan ya? Sekali lagi spontan ya? Aduh. Kayaknya makin sore makin semangat ya. Biasa. Ya Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar teh. Ustaz boleh disapa dulu jamaah-jamaahnya. Siap. Jamaah. Yes. Alhamdulillah. Pada semangat puasa kali ini luar biasa karena udah dicas teh dengan berbagai kata motivasi dari saya. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke nih. Ustadz, ini Iya. balik lagi nih sama episode kedua. Iya luar biasa ya, tidak terasa. Ya temanya juga kita masih sama deh. Masih sama. Bulan Ramadan. Luar Cuman biasa. kita ini ke pertanyaannya tuh lebih relate gitu loh. Lebih relate lagi ya. Masya Allah, tabarakallah. Lebih mendalam tentang kehidupan saya. Sehari-hari, iya. Nah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan Iya, dari gimana? mahasiswa-mahasiswi yang makin random aja nih pertanyaannya. Kira-kira Ustadz Raja udah siap? Oh, justru siap. Wah. Dengan kamu pun pasti siap. Oke, untuk pertanyaan pertama ada dari siapa nih, Teh Rifa? Pertanyaan pertama ada dari
10. Oh, dari Raidat 10. Katanya gimana? Katanya coba. Ini parah banget nih. Barangkali ada solusi, bukan solusi. Coba. Iya. Iya. Gini Ustaz. Iya. Gimana nih katanya kalau kita puasa tapi tidak melaksanakan sholat? Allah. Allahu Akbar. Dan misalkan kayak contohnya tuh Iya. kita kan suka bukber gitu kan. Terus kayak kalau bukber kan maghrib tuh ya, Iya. zuhur kan gak mungkin gitu ya. Gak mungkin. Habis zuhur bukber. Kita kan bukber maghrib tuh. Biasanya kalau misalkan musola kayak di kafe atau di mana tuh, Seperti itu ya. kalau buka puasa tuh suka penuh kan. Iya. Terus kita kayak, ya udah deh nanti isa aja gitu. Sebenarnya untuk hal itu ada berbagai solusi-solusi ya. Iya. Ada Ramadan pasti ada solusi. Itu luar biasa ya. Karena ketika seseorang melakukan puasa kemudian tidak sholat, itu bagaimana ya hukumnya atau bagaimana perilaku tindak lanjutnya. Yang pertama nih solusi atau tips dari saya, pertama kita itu harus mendoakan dulu orang tersebut. Kalau kita tahu orang tersebut puasa tapi tidak melakukan sholat, kita doakan. Jangan kita caci maki, jangan kita bully, tapi doakan saja. Mudah-mudahan nih dengan beliau berpuasa, beliau mendapatkan hidayah dari Allah untuk sholat. Berarti gak boleh diledek, jangan. Ya. Enggak sholat. Kok gitu, gak boleh. Harus kita rangkul, harus kita ajak dan doakan nih. Yang luar biasanya doakan, karena doa itu bagaikan pedang, luar biasa. Jadi harus doakan dulu orang tersebut supaya puasa itu menjadi jembatan dia mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, dan sayang sekali orang yang berpuasa tapi tidak sholat itu bagaikan suatu ember yang dialiri oleh air, kemudian ember tersebut bocor. Jadi air itu tidak tertampung gitu dari ember tersebut sehingga mengalir kemana-mana keluar. Ya, seperti itu puasa juga mendapatkan pahala dan pahalanya sayang sekali akan terus berkurang karena tidak melakukan sholat. Dan karena sholat itu adalah hal yang udah diperintahkan banget oleh Allah, luar biasa itu sholat. Allah nyuruh kita zakat, turun ayat ya untuk mengenai zakat di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kita sedekah, ada tentang sedekah. Tapi Allah memerintahkan untuk sholat itu memanggil langsung baginda Nabi ke atas, ke atas. Kemudian Allah langsung berbicara ke baginda Nabi. Jadi sangat penting sekali bagi sholat ini. Jadi bagaimana kalau kita tidak melaksanakan sholat? Dijelaskan dalam Al-Quran surat Mudathir itu akan disiksa di neraka syaqot. Jadi siksaannya tuh teh. Jadi saking berguna manfaat dari sholat itu luar biasa itu teh. Nah, bagaimana tipsnya nih bagi orang yang bukber kemudian musolanya penuh ya? Random banget ya. Random banget ya. Musolanya penuh. Sebenarnya itu tidak jadi alasan ya. Jangan jadi alasan. Bagi Anda yang bukber terus musolanya penuh, kita kan bisa alternatif yang lain. Nyari musola yang lain. Nah, seperti itu, nyari musola yang lain atau di tempat-tempat yang semestinya suci dan bersih atau ke musola masjid yang berada di dekat tersebut. Bagaimana nih? Penuh, di sini penuh, di sana penuh gitu ya. Di hati Teh Rifa juga penuh. Alhamdulillah, tidak ada celah itu untuk saya. Bukan itu teh, bukan itu maksudnya. Ya, celah buat sholat silaturahmi gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Iya, karena silaturahmi itu memanjangkan umur kita. Nah, lanjut lagi ke laptop. Nah, jadi kalau kita sholat, masalahnya udah penuh, masih di sini penuh, di sini tidak bisa, maka langkah yang terakhir adalah dijamak sholatnya. Jadi alternatif terakhir adalah dijamak sholatnya. Jamak ini terdiri dua kategori nih, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim berasal dari kata kodama yang berarti diawalkan. Kalau jamak takhir berasal dari kata akhoro yang berarti diakhirkan. Jadi kita mengambil jamak akhir. Nah, jamak takhir seperti itu. Bagaimana tata caranya? Nih, saya bagi tips lagi untuk Anda semuanya. Yang pertama adalah melaksanakan niat.
Jadi pas sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat maghrib pada saat itu, berniat di dalam hati kita. Seperti apa niatnya? Niat saya melaksanakan jamaah takhir maghrib nanti setelah isya. Setelah sudah niat, nanti masuk ke sholat isya. Waktu untuk sholat isya, awal dulu sholat maghrib yang awal. Sholat maghrib dulu dan sholat isya. Seperti itu teh. Jadi tidak ada alasan. Nggak ada alasan ya. Untuk Pokoknya kita, cari dulu musola atau Iya. tempat-tempat yang sekiranya suci. Jadi Iya, buat bener. cewek-cewek biasanya ambil aja mau kena Iya, dari rumah. gitu. Tapi jangan sampai ampar sajadah di atas meja ya. Nggak boleh itu. Nanti benar, apalagi di atas dapur. Jangan. nggak boleh ya. Seperti itu, karena saking mulianya, saking diharuskannya sholat. Karena sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ya, kalau suatu rumah itu tidak ada tiangnya, kok tiangnya ada sih tiangnya, ada tiangnya. Akan tetapi tiangnya misalkan tidak kokoh, pasti akan roboh. Meleyot lah ya rumahnya. Meleyot. Begitupun kalau rumah tidak ada tiangnya, satu yang tadi adalah bakalan roboh rumahnya. Begitupun kita, kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka diri kita akan tercela ataupun akan tersesat. Gitu. Pokoknya mah kalau kita nggak sholat, sing isin we ku Allah gitu. Ya benar. Oke, berarti itu sebenarnya bisa kita dijamak. Bisa kita ya. dijama, itu alternatif paling terakhir. Terakhir itu banget. Kita lanjut Ya. nih. Ustadz, ada pertanyaan kedua nih. Boleh, gimana nih gimana? Dari Denny Mulyani ya ini Iya. mungkin ya. Denny Mulyana mungkin ya. Mulyana mungkin ya, kalau Mulyani itu Pertanyaannya perempuan, nih kan? Ustadz. Ya, Ustadz, gimana? bagaimana sih hukumnya kalau mencicipi masakan saat puasa dan masakannya buat jualan Ustadz? Jadi takut mungkin takut keasinan Iya. atau takut kepedesan atau takut Iya. tiba-tiba sayang gitu. Aduh. Kok ada Ini akhirnya dari ya? awal bucin terus ya. Kayak salah. Tadinya mungkin lagi kangen. Iya, kangen siapa Kangen teh? mama. Oh, kangen mama. Alhamdulillah. Jadi hukumnya mencicipi suatu makanan ya, masakan ya. Kalau itu hukumnya Imam Hambali itu mengatakan makruh. Boleh, tidak apa-apa. Makruh. Karena hanya coel, udah seperti itu, tidak ditelan. Ini sop, bayangan ini sop. Sop banyak ya, ini teh buatan saya. Enak soalnya sop buatan saya. Dicelupin tangan kita langsung dicoel. Nah, oleh lidah kita ya. Nah, misalkan yang paling ujung itu pengecap rasa di sebelah situ. Set. Udah langsung muterin. Gitu kan lagi oleh kita. Jadi jangan sesendok langsung ditelan ya. Ya, jangan. Ya, Terus tiba-tiba 5 sendok, lupa gitu. Lupa. Jangan ya. Jangan kalau gitu. Itu pendapat Imam Hambali. Bagaimana dengan Imam Syafi'i nih, yang mayoritasnya semua Imam Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Karena khawatir sudah mencicipi, udah dibuang tapi masih ada bekas. Tertelan. Enak ya. Apalagi kalau mencicipinya 5 bungkus. Kayak misalkan keselak nasi padang. Ya, udah jadi udah tetap masih ada sisa-sisanya. Jadi itu secara main-main lah. Jadi tidak diperbolehkan menurut Imam Syafi'i. Seperti itu teman-teman jamaah. Yes. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi gak boleh, ada yang membolehkan, Ada yang membolehkan. ada yang tidak membolehkan Iya. ya. Balik lagi kesesuai kepercayaan masing-masing. Iya, seperti itu. Kalau saya tegaskan misalkan tidak boleh, tapi nanti ada ustadz yang lain yang menerangkan boleh. Nah, itu pendapat Imam Hambali yang seperti itu, teh. Itu jadi simple untuk mengenai itulah. Nah, ini Ada lagi gak? questionnya masih berhubungan sama yang sebelumnya nih. Oh, yang gimana, boleh gimana nggak nih? mencicipi. Ini dari Nawal_29. Gimana nawaunya? Nawau. Gimana? Nawau. Gimana? Nawau. Baik gini teh. Gimana? Nawau. Udah. Coba ya. Nawau. Udah. Ya, dari Nawal_29. Iya, gimana? Ustadz, bagaimana hukumnya menelan air liur sendiri dan menelan air bekas wudhu yang tersangkut di tenggorokan? Dijawab, Ustadz. Kita pahami dulu nih mengenai berkumur-kumur para sahabat ya, berkumur-kumur di dalam wudhu. Yap.
Mengenai berkumur-kumur di dalam wudhu itu adalah sunnah. Kalau sunnah dilaksanakan mendapat pahala, tidak kalau dilaksanakan Tidak apa-apa. tidak apa-apa, tidak akan mendapat siksaan. Tapi Nabi menganjurkan di dalam berwudu harus berkumur-kumur terlebih dahulu. Nih, ketika kita sudah berkumur-kumur, kumur-kumur 3 kali ya. Kemudian sudah berkumur-kumur semuanya dibalikan, disebutnya dikeluarkan. Jangan diburak ya, dikeluarkan. Itu bahaya. Tapi dikeluarkan seperti ini, ambil air wudhu. Gitu ya. Pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan sebanyak 3 kali. Ustaz, bagaimana kalau 2 yang keluarnya itu batal, Bang. Nah, tapi kalau berkumur-kumur sudah 3 kali, emang sudah merasa nih 100% keluar semuanya, sudah berkumur-kumur, sudah kerasa oleh dalam diri kita 100% udah semuanya. Nah, jadi udah ya semuanya, udah seperti itu. Manakala ada sisa-sisa di dalam mulut, kemudian ketelan oleh kita, itu tidak membatalkan. Ketelan oleh kita itu tidak membatalkan. Ketelan. Jadi karena tidak disengaja dan hukumnya berwudu itu sunnah. Berbeda lagi dengan kita berkumur-kumur oleh air kopi atau air teh pucuk. Ada teman saya di sana, daerah Amerika. Ada Jauh ya. ke kamar mandi, lihat kamar mandi. Sad, saya mau wudhu dulu, silakan. Tafadol kata saya teh. Tafadol itu silakan, mangga, tafadol. Beliau memakai teh pucuk di bawah seperti ini. Kemudian saya datang. Enggak, ini langsung ganjur ya. Itu orang Amerika ya? Amerika bagian Cikancung atau mana ya? Ada itu bagaimana hukumnya? Makruh, tidak apa-apa berkumur-kumur dengan air kopi. Tapi kalau ketelan, tidak sengaja oleh kita ketelan, ya batal. Karena bermain-main gitu. Nanaonan gitu, coba selama nanaonan kasep kiki Tuhan gitu nya, tidak ada manfaatnya. Jadi alangkah baiknya kita berkumur-kumur di dalam wudhu, jangan yang lain lah gitu, jangan aneh-aneh gitu, air sirup marjan atau apa dikumur-kumur, atau misalkan loli permen di sini di mulut, makruh, tidak apa-apa, tidak membatalkan. Tapi kalau ketelan lolinya ketelan, kemudian udah bang. Kemudian lolinya air di dalam loli tersebut ketelan, itu membatalkan puasa karena main-main. Gitu. Nah, ini Seperti ada lagi itu. nih pertanyaannya kan, kalau tadi Gimana? mengenai wudhu, mengenai yang mau masuk ke Betul. Ya. Nah, sekarang ini pertanyaan Sekarang apa lagi nih? mengenai sholat Sholat tarawih tarawih. atau sholat berjamaah. Coba Gimana? Tarifa. Oke. Gimana sholat tarawih? Nih, Ustadz boleh nggak sih kalau sholat tarawih itu pilih-pilih imam? Kayak misal kalau Yeah. kita bacaannya surat pendek datang ke masjid, Oh, tapi yeah. kalau udah tahu nih kan misalkan kalau tarawih itu ada jadwalnya, nih kita Yeah. tahu nih si Ustadz ini mah lama, jadi nggak datang. Oh gitu. itu luar biasa sekali orang. Iya. Orang menurut saya diskriminasi, pilih-pilih gitu orang itu. Sebetulnya kita harus tahu dulu, pahami dulu tentang hukum sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sunnah. Jadi boleh dilaksanakan di rumah, boleh dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Karena hukumnya sunnah. Akan tetapi kita tidak diperbolehkan untuk memilih imam ya dengan alasan malas atau dengan alasan seperti itu. Tidak boleh. Kalau misalkan alasannya, kalau misalkan seperti ini, kalau saya diimami oleh dia tidak akan kuat nih badan. Dinu, nah itu karena ada kendala di dalam dirinya diperbolehkan. Makanya khusus Anda yang menjadi imam harus lihat situasi, lihat kondisi, lihat dulu nih makmum kita kebanyakan siapa. Daun di mana?
Ini contoh bayangkan untuk imam. Makanya kalau untuk imam, lihat dulu ke belakang situasinya seperti apa. Kalau kebanyakannya nih ya udah yang lanjut usia, maka sedang-sedang mengimaminya. Jangan lama. Jangan 3 juz gitu ya. Apalagi 3 juz. Wah, Kalau sebelumnya si Allahu Akbar. nah itu boleh gitu ya. Oh, boleh. Boleh, asal jangan yang lama-lama karena di belakang makmumnya lansia udah lansia. Tapi kalau anak muda bagaimana? Karena anak muda memiliki spirit yang ekstra, yang luar biasa, ya sedang-sedang aja gitu. Kalau di belakangnya hafizoh, para penghafal Quran boleh untuk lama, 5 juz, 10 juz silakan, terserah antum gitu. Jadi harus melihat situasi imam dan jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, sedang-sedang. Jangan seperti ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saudara. Aki-aki naroktok kunaon ujang. Mabok aki-aki. Pulang ke rumah. Iya, kasihan ya. Kasihan. Ditanya oleh incunya, kenapa kakek? Anak mabok tarawih. Imamnya terlalu cepat, jadi mabok kakek. Jadi harus lihat situasi lah. Makanya itu Pak diawali atau ada kasus dari zaman Nabi. Suatu ketika sahabat Nabi menjadi imam, kemudian lama sekali jadi imamnya, membaca bacaan yang banyak dan panjang. Kemudian di situ ditegur oleh baginda Nabi. Antum kalau mau jadi imam harus lihat situasi dan kondisi. Nah, jadi kembali lagi kalau kita sholat tarawih di rumah, sholat tarawih secara berjamaah itu diperbolehkan. Akan tetapi, masih ada akan tetapi dengan saya mah. Kalau kita sholat berjamaah itu akan mendapatkan 27 ganjaran. Kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita sholatnya secara mandiri di rumah, maka itu mendapatkan pahala 1. Syaratnya benar bacaan Fatihahnya. Tapi kan beda lagi kalau kita sholatnya di rumah secara sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, beda lagi kan. Jadi sia-sia gitulah gitu. Seperti itu teh. Iya, ini masih ada pertanyaan yang masih nyambung nih perkara Gimana? sholat nih. Yeah. Ustadz, waktu sholat kalau imam udah baca surat pendek, kita sebagai makmum tuh baca Al-Fatihah atau diem dan dengerin karena sering didebatkan soalnya. Oh, sering didebatkan. Memang iya. Sangat memang iya menjadi perdebatan. Kenapa? Karena berbagai banyak pendapat dari para ulama. Kalau pendapat Imam Hambali nih, Imam Hambali mengatakan dan ketika seseorang melaksanakan sholat, kemudian dia menjadi makmum, dia hanya cukup dengarkan saja imam. Jadi dalilnya al-imamu junnah, imam itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau bacaannya udah ditanggung oleh imam, ya udah kita tidak boleh atau sudah tidak diperbolehkan untuk membaca lagi karena sudah ditanggung imam. Itu pendapat Imam Hambali. Beda lagi dengan Imam Maliki. Kalau Imam Maliki itu lihat situasi kondisi sholatnya. Kalau sholatnya memakai bunyi seperti sholat maghrib, isya, subuh, nah itu cukup mendengarkan saja. Khawatirnya nanti imam takut salah bacaan, jadi bisa benarkan oleh makmum gitu ya. Orang Sunda ya, Ustaz? Ya, emang orang Sunda. Bisa dibenarkan oleh makmum gitu ya. Tapi kalau sholatnya zuhur dan asar itu memakai bacaan. Akan tetapi pendapat Imam Syafi'i nih, yang mayoritasnya Imam Syafi'i mengambil wajib membaca surat Al-Fatihah. Wajib kan ya. Karena kalau tidak dibaca ya tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Karena membaca surat Al-Fatihah itu termasuk salah satu rukun sholat. Rukun sholat itu ada 17 di dalam mazhab Imam Syafi'i. Salah satunya itu harus membaca Fatihah.
Pertanyaannya, bagaimana membacanya Bang Bang? Ini ya. Bagaimana membacanya? Bagaimana nih? Ya, pertama membacanya pada saat setelah imam membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan jahar. Jahar itu per ayat-ayat. Seperti ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makmum di situ membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tersedinya Alhamdulillahirabbil alamin. Tah, tuturkan Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Ada yang seperti itu. Dan yang ke imam saktah. Saktah itu berdiam dulu sejenak. Memberikan waktu untuk makmum. Allahu Akbar waladhdallin amin. Diam dulu 2 atau 3 detik. Tuh, jangan 1 jam. 2 dulu nya Bang Bang. Saya gak kuat. 2 dulu, 2 atau 3 detik gitu. 1, 2, 3 udah. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Seperti itu. Bagaimana kalau kepotong membaca surat pendek gitu ya? Kita urusi dulu diri kita sendiri gitu. Analoginya, contoh ini Teteh ya. Teteh punya rumah, saya punya rumah. Rumah Teteh kebakaran, rumah saya kebakaran. Nah, misalkan ini mah Teteh akan menyelamatkan rumah yang mana? Rumah saya. Nah, ya itu. Iya. Jadi kalau kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah masing-masing, wajibkan dulu diri kita gitu. Seperti itu. Bagaimana kalau ketinggalan? Misalkan ada yang jadi makmum. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, santai aja dah. Surat Yasin pasti panjang. Allahu Akbar. Jadi kan ketinggalan salat takbiratul ihramnya gitu ya. Ya, para ulama bersepakat semuanya, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i itu mengikuti imam gitu. Mengikuti imam gitu. Tapi jangan langsung ruku. Takbiratul ihram dulu. Nah, itu tuh sudah dapat 1 rakaat. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram dulu. Meskipun kita tidak membaca Al-Fatihah, tapi kita sudah kebagian surat Al-Fatihah oleh imam gitu. Jadi jangan langsung ruku nih. Imam ruku, kita langsung Allahu Akbar ruku. Tidak, harus tertib. Takbiratul ihram dulu, setelah itu ruku. Alhamdulillah. Kalau imamnya udah misalkan udah di sujud gitu. Yeah. Kita pas takbiratul ihram ikut sujud atau nungguin dulu rakaat kedua pas imam juga takbirat Allahu Akbar lagi. Ya, ikut sujud. Ikut sujud. Ikut sujud. Bagaimana hitungannya? Hitungannya itu tidak termasuk rakaat. Kalau tadi ruku masih termasuk rakaat. Tapi kalau udah sujud atau melewati ruku itu tidak termasuk rakaat. Seperti itu, Teh. Masya Allah. Luar biasa. Ilmunya bermanfaat banget ya, Teh Alhamdulillah. Reva. Tadi aku benar-benar kayak oh gini, oh gitu. Oh, ternyata Ya, gitu. seperti itu. Karena aku juga sebenarnya masih bingung kayak aku kalau misalkan diimamin gitu ya, bacanya tuh Al-Fatihahnya bareng sama imam atau Iya. imam bareng sama imam atau setelah imam atau gimana gitu. Terus sekarang aku udah tahu nih. Seperti itu. Makasih banget. Alhamdulillah. Banyak banget Ustaz. Amin, sama-sama. Terima kasih juga Teteh udah bertanya dan mewakili rekan-rekan untuk bertanya. Iya. Gitu. Semoga jawaban dari Ustadz ini bisa memberikan manfaat pada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alamin. Mungkin jemaahnya masih semangat. Masih luar biasa. Coba kita tes lagi Ustaz. Coba dites lagi Ustaz jamaah yang ada di sini. Jamaah. Yes. Oh, jamaah. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Masih semangat. Masih ternyata. semangat luar biasa Berarti kita nih. bisa lanjut lagi nih ke pertanyaan 10 lagi. Iya, sekali lagi. Alhamdulillah, karena di sini luar biasa karakter orang yang ahli ilmu. Amin. Para pencari ilmu semuanya.
gitu. Pantesan bukannya pucat-pucat Ya, karena orang-orang yang lagi jihad ini tuh. Iya, Masya Allah. Jadi bukan hanya di Palestina saja jihad tuh. Di sini juga kita jihad karena menimba ilmu. Tuh, karena kan ada pepatah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Padahal Iya. ilmu kan nggak bersalah ya. Dituntut. Amazing sangat. Amazing Spider-Man. Oke. Oke, Iya. makasih banyak Ustaz. Sama-sama, udah Tete, luar biasa bersama sekali. kita di 2 episode ngabuburit bareng kamu ini. Iya. Semoga Ustaz nanti kedepannya makin banyak jobnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kedepannya nanti di episode selanjutnya kita bisa lebih seru lagi. Amin, Kita bisa bisa. lebih banyak lagi jamaahnya kan. Iya, Satu amin. dua nggak apa-apa. Amin ya Allah, bisa berkolaborasi lagi nanti. Betul. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata yang salah, mohon jangan lapor ke polisi. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Oke, ini makasih banyak banget Ya. Ustadz Raja. Ada sepatah atau 100 patah kata dari Ustadz ngasih quotes atau apa? Oh iya, tentang kesimpulan. Karena berawal dari tadi kita membahas tentang sholat, maka di sini saya akan memberikan tentang sholat. Sholatlah sebelum kamu disolatkan. Karena sholat itu bukan hanya menjadi tenang di dunia, tapi akan menjadi tenang nanti di akhirat. Masya Luar biasa. Oke, mungkin makasih banyak Sama-sama. Ustadz. Luar biasa. Sekali lagi semoga apa yang diberikan sama Ustadz, solusi-solusi dari Ustadz bisa menjadi manfaat dan juga jawaban dari kita semua. Amin ya. ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Teman-teman, Ini emang udah maghrib ya ini ya, udah sebentar lagi. Iya, udah beberapa menit lagi mungkin ya. Jadinya longlai banget. Udah terbau-bau gorengan ya Teh ya. Oke, mungkin nanti kita akan teman-teman tunggu episode selanjutnya ya, episode 3, episode 4, episode 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai 1000 episode Ya, ya. kita akan mengalahkan tukang bubur naik haji untuk ngabuburit bareng kamu di episode selanjutnya. Ditunggu teman-teman. Bye bye. Bye-bye.